bensound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita belajar. Pertama, kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan kondisi geografis Indonesia? Ternyata, kondisi geografis adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kondisi geografis dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Nah, agar lebih jelas, mari kita simak kondisi geografis yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas tentang pantai. Nah, siapa yang sudah pernah ke pantai? Pasti tahu kan pantai itu bentuknya seperti apa? Nah, sekarang kita akan mempelajarinya. Pantai merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Suhunya biasanya lebih panas. Nah, ternyata pantai memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama, hasil lautnya seperti udang, cumi-cumi, rumput laut. Nah, anak-anak suka makan dengan udang goreng, cumi goreng. Nah, banyak proteinnya loh. Yang kedua, sebagai tempat wisata. Biasanya pantai dijadikan tempat wisata saat berlibur. Yang ketiga, sebagai pertanian garam. Yang keempat, pelabuhan atau tempat berlabuhnya kapal-kapal. Kemudian apa sih, Bu, mata pencaharian penduduk di daerah pantai? Ternyata mata pencaharian penduduk di daerah pantai itu mayoritas sebagai nelayan. Ada yang peternak ikan, petani kelapa, dan petani garam. Nah, setelahnya Ibu akan menunjukkan bagaimana kenampakan geografis pantai. Nah, yang pertama itu adalah petani garam. Biasanya petani garam hanya ada di daerah pesisir. Jumlahnya tidak banyak, tetapi ada yang bekerja sebagai petani garam. Kemudian ada pelabuhan. Nah, coba anak-anak tanya sama orang tuanya, pelabuhan apa yang ada di Indonesia? Yang ketiga, sebagai objek wisata. Siapa yang pernah berlibur ke daerah pantai? Bagaimana rasanya? Yang keempat, ini adalah gambar rumput laut. Nah, biasanya dijadikan bahan makanan. Sop buah rumput laut, siapa yang pernah meminumnya? Ternyata bisa juga loh dijadikan sayuran, tetapi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengolahnya. Nah, kemudian ini adalah hasil tangkapan dari laut. Yang kedua, kita akan membahas dataran rendah.
Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya memiliki iklim yang sedang dan cenderung panas. Nah, ternyata potensi dataran rendah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang pertama adalah perkebunan kelapa sawit, jagung, tebu, dan lain-lain. Yang kedua, industri dan perumahan atau pemukiman penduduk. Yang ketiga, pertanian seperti komoditas padi dan ladang. Nah, penduduk di daerah dataran rendah biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Nah, sini contohnya adalah industri. Nah, industri yang ada di sekitar kita contohnya di Indramayu ya, kilang minyak milik Pertamina. Itu luasnya besar sekali, luas sekali. Kemudian ada pemukiman penduduk seperti perumahan-perumahan atau di daerah-daerah kampung seperti itu. Kemudian ada sawah yang ditanamin padi, kemudian ada perkebunan kelapa sawit, dan yang terakhir adalah perkebunan tebu. Kondisi geografis yang ketiga yang kita bahas adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dan memiliki iklim sejuk. Nah, biasanya daerah-daerah ini memiliki ada di sekitar gunung ya. Nah, contoh potensi yang bisa dimanfaatkan ada perkebunan teh, kopi, coklat, cengkeh, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dimanfaatkan sebagai objek wisata. Kemudian bisa untuk ditanam sayuran seperti kentang dan kubis, dan buah-buahan contohnya stroberi. Dan ada juga beberapa orang yang memanfaatkannya sebagai ladang peternakan. Nah, penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, peternak, dan pekerja perkebunan. Nah, contohnya di sini adalah objek wisata daerah gunung. Nah, contoh yang terkenal biasanya ada di Bromo karena memiliki kenampakan yang sangat indah. Di sana ada pasir berderik, kemudian ada dataran tinggi Dieng. Kalau di bulan-bulan akhir tahun biasanya memiliki suhu yang sangat rendah dan kita terkadang bisa melihat daun yang terselimuti oleh bongkahan es kecil-kecil seperti itu. Nah, kemudian ada perkebunan stroberi, ada perkebunan kentang, dan pesawahan. Nah, kalau di sekitar kita yang terkenal itu ada di daerah Majalengka seperti Pangaboyan. Nah, yang terakhir ada peternakan sapi perah. Nah, setelah kita mempelajari semuanya, Ibu beri tugas ya, yaitu menyebutkan ciri-ciri tanaman yang dapat hidup di daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi, masing-masing 3. Jadi total contohnya ada 9 ya anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang seni budaya dan prakarya atau SBDP. Nah, kita akan belajar tentang kolase. Apa sih kolase? Kolase adalah karya seni rupa dengan kegiatan karya seni menempel sesuatu pada permukaan gambar. Nah, gambar kolase dibuat dari bahan biji-bijian, daun kering, potongan kertas, dan ranting kering. Siapa yang sudah pernah mengaplikasikan karya seni kolase? Di sekolah kita dari kelas 1 kita sudah dikenalkan dengan karya seni kolase ya.
Yuk kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh biji-bijian. Ada biji kacang merah, ada biji jagung, biji kacang hijau, dan masih banyak jenis lainnya ya. Kemudian contoh yang kedua adalah daun kering yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan kolase. Yang ketiga ada ranting kering. Kemudian ada potongan kertas. Nah, unsur yang terdapat pada kolase ternyata dibagi menjadi 4. Yang pertama ada titik dan bintik. Unsur titik dapat dibuat dengan butir pasir atau biji-bijian yang berukuran sangat kecil. Kemudian ada garis. Nah, unsur garis dapat dibuat dengan potongan lidi, batang korek, dan benang. Yang ketiga ada bidang. Unsur bidang dapat berupa bidang datar 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan yang terakhir ada warna. Unsur warna dapat dibuat dengan cat air, pita, kertas warna, dan kain warna-warni. Contohnya ini adalah titik dan bintik. Biasanya menggunakan biji-bijian yang kecil ya, atau butiran pasir pantai. Kemudian di sini ibu contohkan adalah rangkaian kawat ya, tetapi di sini adalah kawat hias yang sudah berwarna-warni dan dengan potongan yang kecil-kecil. Kemudian di sini ada bidang datar. Dan yang terakhir adalah cat air. Nah, ibu contohkan karya seni kolase. Nah, ini dia. Ada gambar kucing ya. Kucing di situ menggunakan bahannya adalah beras putih, biji jagung, dan kacang hijau. Kemudian ayam. Nah, di situ ada biji jagung, beras atau gabah ya itu. Kemudian ada kacang hijau dan daun kering. Ada gambar ikan, ada gambar burung. Nah, teknik kolase ini biasanya dengan cara menempel. Jadi anak-anak pada gambarnya diberi lem, kemudian menempelkan bahan-bahan tadi yang rapih ya, agar terlihat lebih indah. Kemudian contoh selanjutnya, ibu sudah memberikan bunga. Nah, biasanya anak perempuan ya yang suka dengan bentuk bunga. Nah, di sini pengaplikasian bahannya ada beras merah, biji kacang merah, kacang hijau, kedelai. Nah, ternyata ada biji kuaci juga. Bisa dimanfaatkan ya, kuacinya kita makan, kulitnya kita gunakan untuk kolase. Nah, tugasnya agar kita tidak bosan, ibu beri tugas ya dengan membuat karya seni kolase dari bahan-bahan di sekitar rumah. Boleh dengan beras, kacang hijau, apapun yang ada di sekitar rumah. Nah, gambarnya bagaimana ibu? Gambarnya boleh cari dari internet, majalah, komik, koran, atau buku yang sudah tidak terpakai. Seperti itu ya. Semoga menyenangkan. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bensound.com